Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasih oleh Tuhan. Ada aja yang ketinggalan. Bentar. Puji nama Tuhan ya. Nah, kembali lagi bertemu dalam doa pagi. Sinyalnya ngedrop lagi. Waduh Tuhan Yesus. Ya ini ya kadang-kadang yang menjadi kendala. Tenaga oke, tapi sinyalnya ini menjadi kendala. Tapi kita terus mencoba untuk bagaimana caranya bisa ada tidak bolong setiap harinya, tapi kita harus berusaha terus dengan tentunya pakai hikmat Tuhan ya untuk bisa menjalani hari ini dengan doa pagi. Oke, kita satukan hati. Ya, dalam doa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bela Tuhan, kau menjawab buat setiap kami. Kami ingin doa pagi, berkati buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya karunia berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kesehatan hari ini lebih dahsyat daripada hari kemarin. Dan Tuhan limpahkan segala sesuatu yang indah dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Berarti Tuhan kau beracara dalam hari ini dan memberkati kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Benar Bapak Ibu. Oke. Oh, sinyalnya asu. Oke. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku. Dia berfirman, mari datanglah. Sekarang ku tanya Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di tangannya, amin. Ku
dan bebaskanmu. Ubah hidupku yang ini hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, datang di altarnya. Haleluya. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, besar kuasamu. Haleluya. Kami berserah kepadamu saat hati kami terasa berat, butuh pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shikara payara masyakara. Kami ingin dengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga kami bisa kuat menjalani kehidupan ini, menjalani ketika rohani kami kuat, otomatis Roh Kudus membuat hidup kami menjadi kuat, menghadapi semua tekanan hidup ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-20. Katakan aku luar biasa ya. Kita luar biasa, amin. Ya, Bapak Ibu semua luar biasa. Dipakai Tuhan secara dahsyat ya. Kita akan masuk di dalam Amsal. Amsal pasal yang ke-20. Ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30. Yuk kita baca. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Bisa gini ya. Raja yang bijak dalam mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita tubuh yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan kesetiaan melindungi raja, dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya,
Dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ya, ayat firman Tuhan di dalam pasal yang ke-25, ya 20, pasal yang ke-25, dikatakan suatu jerat, kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, baru menimbang-nimbang suatu nasar. Hati-hati dengan sebuah nasar. Nasar itu adalah satu ucapan yang Tuhan tangkap itu sebagai janji. Jangan sampai kita mengatakannya terus kemudian kita tidak menepatinya. Tuhan begitu sangat amat marah apabila kita tidak menepati janji. Kalau kita sudah berjanji, layaknya kita harus menepatinya. Sepele, perkataan itu hanya terucap dan hanya disaksikan oleh beberapa orang. Ataupun tidak ada orang, tapi kita berjanji kepada Tuhan. Jadi sesuatu yang sudah kita katakan kepada Tuhan dan kita tidak menepati janjinya, itu berbahaya. Jadi jangan pernah, itu juga bisa menyebabkan hidup kita tidak baik-baik saja. Jadi hati-hati dengan satu ucapan janji, nazar kepada Tuhan, harus segera ditepati. Kalau tidak ditepati, maka itu akan menjadi masalah di kemudian harinya. Jadi hati-hati. Ayat yang ke-25. Berjanjilah dan tepatilah. Kalau tidak mampu, mendingan tidak usah berjanji. Tidak usah berjanji, dilakukan yang berjanjilah sesuai yang bisa dilakukan. Karena kepada Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ayat yang kedua, pentingnya disiplin dan hukum. Ya, raja yang bijak dapat mengenal orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Jadi 20 dan 30, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Jadi raja yang bijak mengenal orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Berbicara mengenai hukuman kepada orang fasik. Dan 30, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Itu juga berbicara mengenai hukuman buat orang yang jahat. Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ya. Pukulan sebuah juga. Hukuman. Disiplin. Betapa pentingnya hukuman. Makanya Bapak Ibu, please stop berkata, oh orang lain itu yang enak hidupnya, yang nggak melakukan kebenaran, itu kok sepertinya enak sekali. Aku ingin berdoa kepada Tuhan untuk mereka terima. Tidak perlu berdoa untuk orang yang menyakiti hati kita. Karena Tuhan sudah rancangkan dengan rancangan yang ajaib, rancangan yang luar biasa. Semua ada hukum tabur tuai dan raja yang bijak. Ada raja yang bijak. Siapa raja yang bijak? Itu berbicara mengenai Tuhan. Tuhan mengawasi, ada orang jahat, orang yang baik di muka bumi ini. Jadi tidak perlu kita minta satu hukuman buat mereka. Tidak perlu. Karena raja bijak pasti mengenal orang-orang fasik. Dia akan mengerti orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Saya percaya di muka bumi ini, sekalipun mereka lolos dari yang namanya penjara pun, mereka lolos dengan yang namanya pengadilan dunia. Mereka tidak lolos dengan pengadilan hukum tabur Tuhan. Mereka juga tidak lolos tentang hukum sosial. Mereka juga tidak akan lolos hukum di mata Tuhan. Mereka lolos di hukum dunia ini, tetapi mereka tidak akan lolos hukum tabur Tuhan. Pertama, mereka lolos di pengadilan bumi ini, tapi mereka tidak akan lolos hukum sosial. Biasanya orang yang melakukan kejahatan akan ditinggalkan oleh tetangganya, oleh orang kampung. Orang kampung tidak akan respect itu. Yang ketiga, mereka bisa lolos, tapi mereka tidak akan pernah lolos dari hukuman Tuhan. Ya. Tuhan selalu sangat amat bijaksana. Tidak akan pernah lepas itu. Tuhan selalu menegakkan
menegakkan keadilan di muka bumi ini. Saya masih percaya akan hal itu. Dan saya akan terus percaya. Orang yang cinta Tuhan, hidupannya dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan. Jatuh tidak sampai tergeletak. Orang yang tidak cinta Tuhan, maaf kata, saya berkata, dia ada di dalam proses yang lebih berat dari orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Oke, ayat yang ke-27. Roh manusia adalah pelita yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ya, hati manusia itu pelita Tuhan. Jadi ini adalah metafora yang indah, yang kuat. Roh manusia atau hati nurani adalah alat untuk menerangi, menguji batin. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, hati nurani itu penting. Dengarkan hati nurani Bapak Ibu. Bukan akal, pikiran, tapi hati nurani. Kalau hati nurani sudah berkata deg-degan, hati nurani sudah berkata nggak enak perasaannya, jangan diteruskan. Ada orang tidak ibadah, tetap Bapak Ibu, hatinya ini membatu. Hatinya membatu. Ketika dia ada di rumah, posisi dia bisa berangkat ibadah, tapi tidak berangkat ibadah. Hati nuraninya sudah ndredeg sebenarnya. Hati nuraninya sudah takut sebenarnya sama Tuhan. Hukuman Tuhan bagaimana? Bagaimana Tuhan juga akan bisa mengurangi berkatnya. Tuhan bisa tidak sayang lagi kepada dia. Bisa, semua kemungkinan itu bisa. Dan ayat firman Tuhan sangat mendukung itu. Ya. Dampak yang paling utama adalah kita tidak dikenal oleh Tuhan. Ada orang berkata, aku sudah melakukan itu. Tetapi engkau tidak kukenal. Nyawa kau. Sang pembuat kejahatan. Ada katakan, bangsa ini datang hanya dengan bibir, tapi hatinya menjauh daripada. Anda hanya datang di tempat, di waktu-waktu tertentu, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Waduh, mengerikan. Hati nurani ini harus kita dengarkan. Jangan sampai kita tidak dengarkan. Hati nurani adalah sesuatu yang Tuhan kasih, sesuatu yang luar biasa. Dia yang menyelidiki semuanya, semua yang ada di dalam hidup kita. Hati nurani ini berbicara mengenai hati kita. Ada seseorang yang melakukan korupsi, hampir melakukan korupsi. Tetapi ketika dia dengarkan Roh Kudus ngomong ke dalam diri dia, Roh Kudus bilang, jangan nak, kembalikan uangnya. Kamu dapat kekayaan, tapi kamu kehilangan aku sebagai Tuhan. Akhirnya apa yang dia lakukan oleh dia? Uang yang ada di bank itu dikembalikan lagi ke kas negara. Apa yang dia lakukan? Memang dia pada waktu itu terjerat oleh hutang piutang yang sangat banyak. Dia salah, foya-foya, mungkin gajinya sangat tinggi, dia foya-foya menghabiskan dananya. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, orang kaya kalau kadung keblobok itu masalahnya berat. Kalau orang miskin kekurangan itu beda dengan orang kaya. Kalau orang kaya keblobok atau dia sudah terpenjara dengan yang namanya keuangan itu berat. Karena mungkin ada cicilan mobil. Kalau orang miskin kan tidak ada cicilan mobil, paling cuma hanya makan minum saja. Tapi kalau orang kaya
mungkin ada cicilan mobil, mungkin ada cicilan rumah, mungkin ada cicilan kartu kredit. Ya, mungkin belum ngomong mengenai makan ini. Ini masih cicilan-cicilan. Orang kaya kalau sekali dia keterjerumus di dalam masalah keuangan, berat ini mereka. Ini belum kita bicara masalah keuangan. Kalau orang miskin, itu makanya Tuhan sayang orang miskin karena dia cuma hanya satu problemanya, makan dan biaya hidup. Itu aja saja. Ya. Tapi kalau orang kaya itu banyak. Ada cicilan ini, cicilan itu, cicilan ini, ya. Baru menyentuh terus masalah makan. Baru menyentuh biaya perawatan setiap rumah, kendaraan. Baru menyentuh gaji karyawan. Banyak ya Bapak Ibu. Ya itulah yang memang terjadi. Tapi ketika dia tahu itu aku kekurangan ini, tapi dia tetap fokus. Hendak uang negara tak kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Ya sudah, Tuhan memberkati kita dengan luar biasanya. Tidak pernah kita ketakutan. Dengarkan suara hati nurani. Hati nurani akan berbicara lebih kuat dan akan membuat kita menjadi baik-baik saja. Keadaan kita akan baik-baik saja. Ke depan nanti, tahun depan kita akan baik-baik saja di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kasih setia melindungi raja dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Keadilan dan kesetiaan itu kekuatan raja. Jadi jadilah pemimpin yang baik, yang punya kasih dan setia. Ya, setia kepada jemaat. Bapak Ibu kalau menjadi penggembalaan, setialah kepada jemaat, setialah kepada pasangan, setialah kepada anak-anak, setialah kepada gereja di mana Bapak Ibu menaung. Kalau Bapak Ibu menjadi pemimpin, setialah kepada negara, setialah kepada pasangan, setialah kepada anak, setialah kepada kota yang dipimpin atau daerah yang dipimpin. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan, setialah kepada perusahaan tersebut. Setialah kepada pasangan, setialah kepada anak, sama juga setialah kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita tidak setia. Setia itu penting, Bapak Ibu. Hari ini kesetiaan itu sudah mulai pudar. Bahkan kesetiaan itu sudah tidak menjadi fondasi utama. Kita bisa setia di tempat yang lain, tapi tidak setia di tempat tersendiri. Dan itu sangat menyakitkan. Ayat yang ke-29, hiasan orang muda ialah kekuatan dan keindahan orang tua ialah uban. Ya, keindahan dan kekuatan di setiap tahap manusia itu berbeda. Ada pengalaman rohani yang membuat mereka menjadi bisa bertahan. Uban itu menunjukkan bahwa dia melewati fase-fase yang berat dia dalam hidupnya. Orang yang punya uban, oh itu selain big man, tidak Bapak Ibu. Orang yang punya uban itu sudah dikatakan punya lewati. Dia lebih tua masalah pengalaman. Sekalipun itu adalah, kehilangan pigmen. Enggak. Mungkin kita nggak tahu masa hidup kecilnya dia punya problem yang sebegitu berat. Kita nggak pernah tahu. Bapak. Tapi uban di rambut itu menunjukkan bahwa dia sudah melewati fase-fase terberat dalam hidupnya. Ya, Tuhan berikan yang luar biasa dan itu keindahan orang tua. Orang tua di sini bukan hanya berbicara mengenai orang yang sudah menikah, punya anak, tidak, tapi juga bisa berbicara mengenai orang-orang muda yang melewati masanya yang sudah berat sehingga dia sudah kenyang mengenai pengalaman hidupnya. Dia sudah kenyang masalah tekanan hidupnya. Dia ketika diajak sharing, dia lebih dewasa daripada anak seumurannya. Itu membuat dia menjadi lebih kuat. Dia ditolong Tuhan beberapa kali. Ya. Jadi, dengarkan anak hal ini, hal yang penting buat setiap hidup kita ya. Anak-anak muda,
milikilah kedekatan dengan Tuhan. Supaya kalian punya yang namanya pengalaman, hikmat Tuhan. Menjalani kehidupan-kehidupan yang tidak pernah mengerti. Tapi Tuhan sediakan buat hidup kita. Untuk kita bisa melewati persoalan, ujian, cobaan, tekanan, segala sesuatu rintangan. Agar kita bisa tampil menjadi satu atlet yang memenangkan perlombaan. Memberkati kita semuanya, kita akan berdoa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Ya, Bapak, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pokok-pokok doa yang akan kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat kesehatan rohani kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami mempunyai iman, kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kami menjalani kehidupan sehari-hari dengan pengalaman sendiri, kekuatan sendiri, banyak menemukan kendala, banyak menemukan masalah dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga Tuhan buat setiap kami yang hari-hari ini yang bekerja di pabrik pakring. Berkati pabrik pakring ini Tuhan, biarlah masalahnya bisa diselesaikan, menemukan solusi dan konklusi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sehingga anak-anakmu bisa kembali lagi bekerja dengan sukacita. Dan pabrik ini menjadi baik kembali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan yang bekerja di luar kota, di luar provinsi, di luar pulau kami berdoa, di luar negeri Tuhan yang berada di daerah konflik juga Tuhan kami berdoa semuanya biarlah lindungi, jaga, sertai kami dari kecelakaan kerja di dalam apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kau memberkati kami Tuhan. Tuhan kami berdoa yang bekerja di luar negeri, di daerah konflik, lindungi sertai kami Tuhan dalam perencanaan Tuhan, dalam penghiburan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan dipermuliakan, kami bersyukur, doa kami didengar oleh Tuhan, sehingga gencatan senjata terjadi, sehingga anak-anakmu yang bekerja di tempat konflik, bisa bekerja, melanjutkan pekerjaan, melanjutkan proyek ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, adalah Tuhan memberkati Iran dan Israel, supaya ada di dalam kedamaian. Kami berdoa juga Tuhan buat Opa yang minta untuk biosolar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kau memberkati Opa Tuhan, biarlah Opa bisa bekerja maksimal di tempat ini Tuhan. Kami percaya waktunya juga bisa untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kirim biosolar ke Jogja dan Boyolali dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah itu terrealisasi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami mencintai bangsa dan negara kami. Untuk itu kami hadir untuk berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kau memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya juga infrastrukturnya, segala sesuatunya. Dengan Pak Prabowo menilik, Mas Gibran juga Tuhan sampai jajaran RT RW. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus menjadi pemerintah yang benar-benar hadir untuk masyarakat Tuhan. Kami berdoa untuk intoleransi di bangsa dan negara ini khususnya Jawa Barat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah orang yang menjahati setiap orang Kristen tidak boleh ibadah. Kami percaya Tuhan, kami mengampuni mereka, kami menyayangi mereka karena kami sebangsa dan senegara dengan mereka Tuhan. Kami melepaskan pengampunan buat mereka Tuhan, diberkati keluarga mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap yang membutuhkan jodoh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kamu berkati jodoh mereka Tuhan, supaya mereka mendapatkan anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan dan membawa mereka kepada kesetiaan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang membutuhkan pekerjaan, biarlah Tuhan kau memberikan kami pekerjaan. Kami percaya kuat kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan yang mencari sekolah, biarlah Tuhan memberkati kami di dalam kami mencari sekolah, jadikan kami punya sekolah yang luar biasa. Kami berdoa juga Tuhan yang akan masuk di dalam tempat
ajaran baru Tuhan. Kami berdoa biarlah kami punya visi, semangat yang luar biasa untuk kami memulai sekolah dengan pintar dan takut akan Tuhan. Kami percaya kami berprestasi di tempat di sekolah kami bernaung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat yang sakit, biarlah Tuhan kau memberkati kami, yang sakit disembuhkan. Bila Tuhan Yesus menyembuhkan kami akan mengalami sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan yang mempunyai beban ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kau memberkati kami sehingga ekonomi kami akan dipulihkan Tuhan. Yang berhutang, yang hari-hari ini berhutang, banyak Tuhan pulihkan kami, jadikan kami tidak pernah mengambil di luar kemampuan kami. Dan kami Tuhan akan menyelesaikan hutang-hutang kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat yang memulai usaha, biar Tuhan membuat kami menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kami, buat Tuhan menjadi luar biasa. Yang mau berangkat bekerja, kami sudah ada pekerjaan, Tuhan berkati bos kami, atasan kami, semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa buat berangkat pulangnya, Tuhan sertai kami, jauhkan kami dari kecelakaan, karena kami dibutuhkan oleh keluarga. Jauhkan kami dari kecelakaan, cedera, apapun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Mima, di dalam perusahaannya yang ditekan, kami percaya Tuhan kau berikan kami jalan keluar, sehingga bosnya juga mengerti, peduli Tuhan buat Mima Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you all. Tetap semangat, Tuhan Yesus sayang Bapak Ibu.